Assalamualaikum, selamat malam kakak semuanya. Saya minta maaf ya, beberapa hari ini saya tidak upload video karena memang benar-benar saya sibuk sekali ya, lagi mempersiapkan untuk event minggu depan. Jadi semuanya itu aku fokuskan dulu ke satu, tapi sebenarnya masih sibuk ya, belum selesai. Tapi hari ini saya sempatkan buat 1 atau 2 video ya, untuk mengurangi kekecewaan kakak semuanya pada saya. Oke, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih buat kakak semuanya yang selalu mensupport saya. Dan ini saya akan lanjutkan ceritanya ya. Terima kasih sudah mengikuti terus, dan thank you for watching. Kondisi grup Waylands akhirnya terkontrol kembali. Tracy pun dapat bernafas dengan lega. Sebenarnya grup Waylands memiliki pengaruh yang besar serta posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Selama tidak ada konflik internal perusahaan, selalu bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi masalah, maka perusahaan pasti tidak akan tergoyahkan. Hanya saja memang banyak hal yang tidak pasti, seperti hal-hal yang tidak terduga. Meskipun saat ini situasi telah relatif stabil, namun tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Sepertinya yang dikatakan Tracy, dunia luar terus memata-matai grup Waylands dalam beberapa waktu belakangan ini. Dikhawatirkan tidak sedikit orang yang telah berencana untuk menikam mereka dari belakang. Tracy tidak boleh lengah sedikit pun. Namun tidak peduli seberapa sibuknya urusan di perusahaan, Tracy masih mengunjungi rumah sakit dan kantor polisi setiap harinya. Setiap hari ia selalu mendesak pihak kepolisian untuk mencari informasi mengenai Daniel. Namun polisi masih mempercayai bahwa Daniel telah meninggal insiden kebakaran itu. Saat ini mereka hanya dapat menunggu Ryan dan Carla sadar kembali. Mungkin mereka bisa mendapatkan sedikit petunjuk darinya. Selain itu, situasi di rumah sakit juga terlihat suram. Luka yang diderita Ryan begitu parah, mungkin sulit baginya untuk bangun dalam waktu singkat ini. Satu-satunya harapan untuk mendapatkan petunjuk hanya dengan menunggu Carla sadar kembali. Namun Carla juga masih tak kunjung sadar. Tracy terus merasa cemas ketika kembali ke rumah. Ia masih harus menguatkan Carlos dan Carlos. Setelah musibah itu, keduanya larut dalam kesedihan yang mendalam. Terutama Carlos yang setiap hari mengurung dirinya dalam kamar, menolak untuk bertemu dengan siapapun. Pada awalnya, Tracy berusaha memberinya waktu untuk menenangkan dirinya. Namun sekarang sudah memasuki hari keempat dan Carlos masih tak kunjung keluar, membuat Tracy begitu cemas. Setibanya di rumah pada malam hari, ia pun mencoba mengetuk pintu kamar Carlos. "Carlos, ini Mami." Tidak terdengar suara apapun dari dalam kamar. Tracy pun sangat gelisah. Ia melanjutkan, "Carlos, Mami masuk ya." Sambil mengatakannya, ia pun membuka pintu kamar dan perlahan berjalan masuk ke dalam. Namun anehnya, lampu dalam kamar itu masih terang menyala. Carlos sedang duduk di depan meja belajarnya sambil mengenakan headset peredam suara. Ia tak henti-hentinya mengutak-atik komputernya, seperti seorang pecandu kerja yang tak lupa untuk makan dan minum. Ia tidak menangis histeris, tidak terlihat putus asa, bahkan tidak terlihat murung dan depresi, melainkan terus-menerus mencari jalan keluar. Namun melihat Carlos seperti ini membuat Tracy merasa lebih tertekan. "Mami?" Carlos baru bereaksi setelah menyadari keberadaan Tracy. Ia mendongak menatap Tracy dan terpana sejenak, lalu melepaskan headsetnya buru-buru bertanya, "Kenapa Mami kesini? Apa sudah ada info mengenai Papi? Bagaimana keadaan Carla dan Paman Ryan?" Tracy segera memeluk Carlos erat-erat dengan suara terisak berkata, "Papi pasti kembali. Carla dan Paman Ryan pasti akan sembuh juga."
Iya, aku juga yakin. Carlos menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, tatapannya penuh keyakinan. Aku masih mencari informasi mengenai Bibi. Halusnya, sekarang belum menemukan apapun, tapi aku pasti bisa menemukannya. Asalkan kita berhasil menemukan Bibi, pasti Papi dapat terselamatkan. Carlos. Tracy menarik nafas dalam-dalam lalu memegang wajah Carlos dengan kedua tangannya. Ia menatap Carlos dengan lembut. Serahkan semua masalah ini pada Mami. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Ini bukan tanggung jawabmu. Aku juga ingin melakukan sesuatu. Mata Carlos yang jernih itu memerah. Aku akan melacak lebih cerdik jika tidak melakukan apa-apa. Tracy tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya merasa kasihan padanya, benar-benar mengasihaninya. Mami tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan baik-baik saja. Carlos menyeka air mata Tracy dan berkata dengan lembut, aku tahu, Mami pasti sibuk dan lelah. Mami harus menjaga kesehatan dengan baik. Jangan sampai jatuh sakit karena kelelahan. Iya, Tracy menganggukkan kepalanya. Satu lagi, aku dan Carlos ingin mengadakan upacara pemakaman untuk Losi. Beberapa hari ini kami begitu kalut, sehingga hari ini kami baru tersadar Yoksi telah mati demi menyelamatkan Carla. Kami cuma sangat sedih. Carlos yang awalnya berusaha untuk tetap tegar akhirnya tak mampu menahan air matanya ketika membicarakan Roxy. Mami. Saat itu juga Carlos berjalan masuk ke dalam dan memeluk Tracy sambil menangis terseduh-seduh. Roxy sudah tiada lagi. Ia benar-benar telah tiada. Beberapa hari ini pikiran mereka begitu kacau sehingga hari ini mereka baru benar-benar menyadari Roxy telah meninggalkan mereka untuk selamanya. Carlos. Tracy memeluk Carlos erat-erat berusaha menghiburnya. Roxy lahir bersama kalian. Tahun ini ia hampir berusia 7 tahun. Kelak ia tetap mati juga karena usia. Sekarang, demi menyelamatkan Carla, ia lebih awal masuk ke surga. Roxy juga adalah burung yang baik dan berani. Mami percaya, Roxy akan menjadi malaikat kecil di surga. Iya, Carlos menangis dengan rasa sangat sedih. Apa boleh kami mengadakan upacara pemakaman untuknya? Tentu saja, Tracy menganggukkan kepalanya. Tapi, Mami merasa sebaiknya kita menunggu Carla sadar terlebih dahulu, baru sama-sama mengadakan upacara itu. Sekarang, bagaimana keadaan Carla? Kapan Carla sadar? Carlos bertanya sambil menangis. Carla mengalami luka ringan. Roxy telah melindungi Carla dengan nyawanya. Tracy berusaha menjelaskan secara positif. Mami yakin Carla akan segera sadar kembali. Kita berikan dia sedikit waktu ya. Iya. Carlos dan Carlo menganggukkan kepalanya. Apa boleh kami pergi menjenguk Carla dan Paman Rian besok? Iya, Mami akan meminta Kak Paula untuk mengantarkan kalian. Tracy membelai kepala mereka. Sekarang kalian dengarkan nasihat Mami ya. Cepat cuci tangan, lalu turun ke bawah untuk makan bersama Mami. Untuk selanjutnya, kalian harus makan sehari 3 kali setiap harinya. Kalian harus turun ke bawah untuk makan bersama Tini, Winnie, dan Betty. Jangan membuat adik-adik kalian khawatir. Paham? Baik. Carlos dan Carlos menjawab serempak.
Tracy benar-benar bersyukur melihat kedua anaknya sangat bijaksana dan kuat. Setelah menghibur mereka, Tracy pun pergi untuk menemani Tini, Winnie, dan Betty. Dalam beberapa hari ini, mereka bertiga selalu berkelakuan baik, tidak sama seperti sebelumnya yang selalu membuat kegaduhan. Mereka berubah menjadi tenang, hanya bermain dalam ruangan bermain atau membaca buku komik. Mereka mengetahui ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Bibi, sehingga ia tidak berani mengganggu Bibi dan kakak-kakaknya, tidak ingin menambah beban keluarga mereka. Tracy datang menemani mereka, namun mereka malah berusaha menghibur Tracy agar ia tidak sedih. Mereka berkata, "Bibi, jangan takut. Kami sudah menghubungi Papi dan Mami. Mereka akan segera membantu Bibi." Kalau begitu, Bibi harus berterima kasih pada kalian. Tracy tidak menganggap serius perkataan mereka, hanya menganggapnya sebagai ucapan anak kecil yang lugu. "Baiklah, anak-anak, Bibi sekarang kerja dulu ya. Kalian istirahat baik-baik. Kalau kalian merasa bosan, besok kakak Cecil akan membawa kalian pergi memetik buah anggur." "Baik, Bibi sebaiknya cepat istirahat." Setelah melihat Bibi mereka pergi, anak-anak itu segera berdiskusi dengan suara pelan. "Tini, Winnie, menurut kalian, apa sekarang sudah waktunya untuk menelpon Mami?" "Menurutku iya. Bibi sudah jadi sehingga seperti ini. Kak Carlos dan Kak Carlos juga mengurung diri dalam kamar mereka setiap hari. Kak Carla juga terluka. Hatiku sakit melihatnya seperti ini. Bibi dan Paman dan kakak-kakak sangat baik terhadap kita. Kita harus juga melakukan sesuatu untuk mereka. Kalau begitu, malam ini kita bertindak." "Iya." Tracy kembali ke ruang kerjanya, lalu segera menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Beberapa waktu yang lalu, tubuh Daniel kurang sehat, sehingga banyak pekerjaan yang menumpuk belum ditangani. Ditambah lagi setelah insiden itu, banyak proyek di perusahaan yang bersifat mendesak harus dimulai lebih awal, sehingga pekerjaan Tracy kian bertambah. Beberapa hari terakhir ini, ia hampir tidak dapat tidur karena harus mengurusi banyak hal, tetapi pekerjaannya tetap tak kunjung selesai. Namun jadwalnya yang begitu sibuk ini untuk sementara dapat membantunya melupakan rasa sakitnya, membantunya untuk bangkit kembali dan menjadi lebih kuat. "Nyonya Tracy." Saat itu Bibi Rihanna datang mengetuk pintu lalu meletakkan makanan ke atas mejanya. "Nyonya tidak pernah makan teratur akhir-akhir ini. Sebaiknya Nyonya makan dulu sebelum bekerja." "Terima kasih, Bibi Rihanna." Tracy terus memeriksa dokumen tanpa mengangkat kepalanya. "Jika Anda terus seperti ini, tubuhmu tidak akan kuat." Bibi Rihanna sangat sedih melihatnya. "Seandainya Nyonya sakit, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan rumah ini? Lalu bagaimana dengan perusahaan?" "Baiklah." Tracy terpaksa meletakkan dokumennya lalu bangkit untuk makan. Namun ketika ia bangkit berdiri, tiba-tiba kepalanya terasa berputar, tubuhnya terasa lemas, ia pun terjatuh. "Nyonya Tracy." Bibi Rihanna bergegas menopangnya. "Apa Nyonya baik-baik saja?" "Astaga, Nona Tracy." Naomi yang masuk ke dalam dan melihat peristiwa di hadapannya itu bergegas memapah Tracy duduk di sofa. "Cepat, makan sedikit sarang burung ini." Naomi segera membawakan sarang burung yang telah dimasak. Ia bertanya dengan mata memerah. "Apa ini karena kelelahan atau kelaparan sehingga gula darahnya rendah?" "Mungkin karena keduanya." Naomi menyuapi sedikit sarang burung untuk Tracy. Raut wajah Tracy pun sedikit membaik. "Nona benar-benar menakutiku." Naomi dengan panik memarahinya.
Kita ini hanyalah manusia. Bagaimana bisa Nona menyakiti diri sendiri? Saat ini sudah banyak anggota keluarga kita yang terluka. Kalau Nona masih seperti ini, maka akan bertambah lagi. Sudahlah, Tracy berkata dengan lemah. Aku tidak peduli. Malam ini Nona harus beristirahat. Mata Naomi memerah. Kalau tidak, aku akan memberitahu anak-anak. Kamu benar-benar semakin lancang. Berani-beraninya mengancamku. Tracy memegangi dahinya yang panas tinggi. Seluruh tubuhnya terasa sangat lelah. Nyonya Tracy, dengarkanlah kami. Makanlah sedikit, lalu istirahat dengan baik. Bibi Riana datang sambil membawakan makanan. Ayo, makan sedikit buburnya. Tak dapat melawan keduanya, Tracy terpaksa mematuhi mereka dan melahap bubur itu. Setelah selesai, ia masih berada dalam pengawasan mereka. Tracy pun pergi ke kamar mandi dan mandi dengan air hangat, lalu naik ke atas ranjang untuk beristirahat. Ia benar-benar merasa lelah, sangat lelah, namun ia begitu takut untuk tertidur karena setiap kali ia menutup matanya, pikirannya selalu kembali membayangkan Daniel yang terjebak tak berdaya dalam lautan api. Dengan penuh kesakitan berusaha menyelamatkan dirinya. Hatinya terasa begitu sakit memikirkan semua itu. Istirahatlah dengan baik. Nona terlalu lelah. Sudah saatnya untuk tidur. Naomi menemani Tracy di sampingnya. Jangan berpikir terlalu banyak. Tidurlah dengan tenang. Tracy menutup matanya, perlahan-lahan tertidur. Dengan hati yang sakit, Naomi menyampingkan rambut yang menutupi kening Tracy. Ia menyelimuti tubuh Tracy, lalu berjaga di sampingnya. Bibi Riana menaruh sebuah termos yang berbisik kepada Naomi. Aku ada memasukkan teh ginseng ke dalam termos. Kalau Nyonya Tracy sudah bangun dan masih merasa tidak nyaman, bisa meminumnya sedikit. Terima kasih Bibi Riana. Sebaiknya Bibi juga beristirahat. Naomi mengucapkan terima kasih lalu mengantar Bibi Riana keluar. Tracy benar-benar kelelahan sehingga ia langsung tertidur lelap. Naomi menyelimuti Tracy lalu berbaring di atas sofa. Ia mengingat kembali semua yang telah terjadi belakangan ini. Ia langsung merasa sedih serta tidak berdaya. Akhir-akhir ini mereka selalu dihantam berbagai macam kesulitan. Tracy pun bekerja terlalu keras menghadapinya seorang diri. Ia baru awal permulaan, namun tubuhnya sudah tidak sanggup menerimanya. Lalu bagaimana ke depannya? Ia saat ini tengah memikirkannya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Naomi mengambilnya dan melihat nomor yang tak dikenal tertera pada layarnya. Ia merasa sedikit janggal, namun pada akhirnya ia tetap mengangkatnya. Halo, ini aku. Suara dingin yang ada dalam terdengar dari seberang telepon. Tuan Lorenzo. Saking semangatnya, Naomi hampir saja bangkit melompat. Tangannya sekira menutupi mulutnya. Ia terlihat kembali ke dalam kamar tidur, lalu menggenggam ponselnya erat-erat dengan kedua tangannya yang gemetar, bertanya dengan gugup. Tuan, ini benar-benar Tuan. Tuan, apa Tuan baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Suara Lorenzo terdengar begitu dingin. Aku dengarkan baik-baik. Jangan beritahu Tracy kalau aku menelponmu. Perintah Lorenzo. Baik, baik. Naomi bergegas menganggukkan kepalanya. Aku ingin menanyakan sesuatu. Jawablah dengan jujur. Tanya Lorenzo. Baik. Apa Daniel benar-benar sudah meninggal? Ini Naomi berhenti sejenak lalu berkata dengan hati-hati. Aku juga tidak yakin. Setelah kebakaran itu, pihak polisi tidak menemukannya di tempat kejadian. Mereka juga tidak menemukan mayatnya.
Mereka mengatakan dalam ruangan itu ada sejenis api yang dipicu oleh zat beracun. Zat ini sangat berbahaya, yang dapat membakar orang langsung menjadi abu. Jadi, zat beracun yang sangat kuat, guman Lorenzo. Iya, begitulah kata polisi. Mereka berspekulasi bahwa PC Daniel mungkin sudah meninggal dalam kebakaran itu. Tetapi Nyonya Tracy tidak menerima kenyataan itu. Ia selalu merasa kalau PC Daniel masih hidup. Tracy telah mengambil alih keluarga Wellens. Lorenzo menyela kata-kata Naomi dan menanyakan pertanyaan kedua. Benar, Naomi menjawab dengan jujur. Sebelum insiden yang menimpa PC Daniel, ia telah mengalihkan seluruh saham dan harta kekayaannya pada Nona Tracy dan ketiga anaknya. Ia bahkan mengajak Nona Tracy menemui para pemegang saham terbesar serta para petinggi perusahaan. Setelah insiden yang menimpa PC Daniel, kantor pusat sengaja membuat masalah untuk mempersulit Nona Tracy, namun seluruhnya dapat dikendalikan oleh Nona Tracy. Sekarang bagian internal telah sepakat untuk bersatu dan bekerja sama menghadapi seluruh masalah. Apa anak-anak baik-baik saja? Lorenzo kembali menanyakan pertanyaan ketiga. Carla terluka. Carlos dan Carlos terkejut karena kejadian itu. Terlebih lagi dengan musibah yang menimpa keluarga mereka, membuat suasana hati mereka memburuk. Tapi 3 putri kecil baik-baik saja. Saat insiden itu terjadi, mereka tinggal bersama kami di villa sisi utara. Baik, jawab Lorenzo. Bila terjadi bahaya besar, hubungi Jasper. Tuan. Ketika Naomi masih mau berbicara, Lorenzo sudah mematikan teleponnya. Masih memegangi ponselnya, Naomi merasa begitu gembira. Setidaknya sekarang Tuan Lorenzo terbukti masih hidup. Terlebih lagi, ia masih peduli dengan Nona Tracy. Tapi apa maksud perkataannya itu? Bila terjadi bahaya besar, hubungi Jasper. Naomi merenungkan kembali pertanyaannya itu. Mungkin ia menyuruhnya untuk tidak mengganggunya. Namun jika benar-benar terjadi masalah besar, mereka bisa menghubungi Jasper. Ia pun mengerti dalam sekejap. Naomi merasa yakin meskipun saat ini Tuan Lorenzo belum bertindak, namun ia menjanjikan ketika Tracy saat ia menghadapi masalah yang besar, ia pasti akan segera mengambil tindakan. Setelah memahami semuanya ini, Naomi langsung merasa percaya diri, tidak lagi merasa takut. Namun tanpa sepengetahuan Naomi, 10 menit yang lalu di kamar anak-anak, 3 anak kecil itu menggunakan sinar lampu tidur untuk menerangi sebuah telepon kecil, lalu dengan canggung memutar nomor telepon. Apa nomor ini benar-benar bisa menghubungi Mami? Sebelum Mami pergi, Mami sudah berpesan, jika kita menghadapi bahaya besar, kita dapat menghubungi nomor ini untuk mencarinya. Tapi, sekarang kita tidak berada dalam bahaya. Bibi yang berada dalam bahaya, kita harus melindungi Bibi. Benar juga. Tutut, tut. Terdengar nada tunggu yang menandakan panggilan sedang tersambung. Hati ketiga anak itu pun terasa tegang. Tini berkata dengan manja, sebelumnya kita begitu merindukan Mami, tapi kita selalu menahan diri untuk tidak menelponnya. Sekarang kita menelpon Mami. Apa Mami benar-benar akan mendengarkan? Kata Mami, kita tidak boleh menelpon hanya karena kangen dengan Mami. Bahkan menangis pun tidak boleh. Hanya boleh menelpon saat dalam bahaya. Tapi Mami sama sekali tidak mengangkat telepon. Halo? Tiba-tiba terdengar suara dari ujung telepon, tapi bukan suara Mami mereka, melainkan sebuah suara yang terdengar dingin dan galak. Ketiga anak itu tercengang. Siapa ini? Terdengar seperti suaranya galak. Papi. Anak-anak,
Ada apa? Suara yang tegas dari seberang telepon itu pun melembut. Apa kamu Papi? Pertanyaan tidak masuk akal. Kalau begitu, coba katakan sesuatu untuk membuktikan kalau kamu benar-benar Papi. Mami kalian seperti singa kecil saat sedang marah. Lalu ia akan memanggil nama lengkap kalian. Listi, Laras, Lanti. Ternyata benar-benar Papi. Papi, Papi, aku Tini. Aku ini, aku Piti. Apa mami kalian yang memberitahu kalian nomor ini? Selain wanita itu, tidak ada orang lain yang mengetahui nomor telepon ini, termasuk Tracy. Iya, kata mami, kalau sedang dalam bahaya, kami boleh menelpon nomor ini. Kalian kenapa? Apa yang terjadi? Suara Lorenzo segera berubah serius. Kami baik-baik saja, tapi Paman dan Bibi sedang dalam bahaya. Kak Carla juga. Ketiga anak itu pun bergiliran menceritakan seluruh kejadian itu. Pada akhirnya mereka memohon, Papi, tolong bantu Bibi ya. Kasihan Bibi. Papi cepat membantunya untuk menemukan Paman.